Oke, ini adalah proses glikolisis terutama pada glikolisis anaerob, yaitu yang pertama glukosa, kemudian dia dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian dia dirubah menjadi fruktosa 1,6 fosfat, kemudian dia menjadi dehidroksiaseton fosfat dan fosfoglyceraldehyde atau kita kenal dengan PGAL ya. Di sini. Kemudian dihidroksiaseton fosfat dan PGAL di sini dia dirubah menjadi 1,3 fosfogliserat, kemudian menjadi fosfogliserat, kemudian fosfogliserat, kemudian fosfoenol pirufat, dan akhirnya menjadi pirufat, yang mana baik dari sisi ini maupun sini itu sama-sama menghasilkan pirufat, sehingga pada glikolisis anaerob itu dihasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian ketika 2 pirufat itu masuk ke dalam mitokondria, itu terjadi perubahan dari pirufat menjadi asetil-CoA. Jadi pirufat itu masuk, kemudian dia berikatan dengan koenzim A ya, sehingga menjadi asetil-CoA. Hal ini terjadi setelah asam pirufat bergabung dengan koenzim A. Proses tersebut akan menghasilkan yaitu NADH dan gas CO2. Setelah menjadi asetil-CoA, ingat asetil-CoA itu adalah syarat untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi ini adalah asetil-CoA, kemudian dia menjadi sitrat, kemudian menjadi cis-akonitat ya, asonitat maksudnya, kemudian ada menjadi isositrat, kemudian menjadi alfa-glutarat, kemudian menjadi suksinil-CoA, dari suksinil-CoA ini menjadi suksinat, dari suksinat menjadi fumarat, dari fumarat menjadi malat, kemudian oksaloasetat, kemudian asetil-CoA masuk lagi, akhirnya muter lagi seperti ini. Nah, di sini dihasilkan berapa? Di sini menghasilkan ada 3 NADH, yaitu dari perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat, kemudian alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA, kemudian dari malat menjadi oksaloasetat. Ini menghasilkan 3 ATP dari siklus Krebs ini. Kemudian juga menghasilkan 1 FADH2 itu dari proses perubahan dari suksinat menjadi fumarat. Dan ATP ini dihasilkan ketika dari perubahan dari suksinil-CoA menjadi suksinat. Ya, dan gas CO2 ini adalah zat sisanya ya. Di sini bisa kalian lihat ada di sini dan ada di sini. Sehingga jika kita ketahui dalam satu glikolisis itu kan satu glukosa itu kan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Jadi kita kalikan 2, jadi 2 asam pirufat, maka nilai ini kan 1 asam pirufat, tinggal kita kalikan 2, sehingga dari satu glukosa menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2 plus 2 ATP plus 2 4 CO2. Baru setelah masuk ke siklus Krebs, kita masuk ke dalam transport elektron. Lokasinya sama, dia ada di mitokondria. Di sini tahap ini fungsinya apa? Dia tujuannya adalah untuk mengoksidasi NADH atau NADPH dan FADH2. Nah, ini pada tahapan transport elektron ini ada oksigen. Oksigennya itu fungsinya dia adalah sebagai akseptor elektron ya pada proses transport elektron tersebut. Terutama proses yang terjadi adalah proses yaitu fosforilasi oksidatif. Selanjutnya oksigen ini bergabung dengan H+. Nah, setiap terjadi perpindahan elektron, maka energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Oleh karena itu, transport elektron itu menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu kurang lebih sekitar 34 ATP. Jika keseluruhan kita bisa melihat dari gambar ini ya. Jadi 2 ATP kita peroleh pada glikolisis anaerob.
kemudian masuk ke dalam mitokondria, ya, ke dalam mitokondria menjadi asetil-CoA, kemudian jadi 2 piruvat menjadi 2 asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs itu ternyata menghasilkan 2 ATP. Kemudian lanjut ke transport elektron. Jadi di sini terdapat pengolahan kembali untuk pembentukan ATP melalui proses yang namanya fosforilasi oksidatif sehingga menghasilkan 34 ATP. Jadi jika kita hitung dari awal hingga akhir, satu glukosa itu ternyata menghasilkan berapa? Ada 38 ATP. Seperti itu. Jadi ini rinciannya energi maksimum hasil oksidasi 1 molekul glukosa. Di sini bisa kita lihat ketika ini adalah data jumlah ATP pada saat glikolisis anaerob. Ini lokasinya ada di sitoplasma. Kemudian kita masuk ke dalam mitokondria. Mitokondria ini berarti masuk ke dalam glikolisis aerob, yaitu ternyata dari glikolisis tadi itu ada NADH yang dihasilkan. Ada 2. 1 NADH itu setara dengan 3. Jadi 2 kali 3 akhirnya menghasilkan berapa? 6 ATP. Kemudian dari respirasi asam piruvat asetil-CoA itu didapatkan 1 NADH. 1 NADH di sini ingat setara dengan 3 ATP, kemudian dikalikan 2 karena piruvatnya ada 2 sehingga totalnya adalah 6. Kemudian selama siklus Krebs di sini 3 NADH itu kan setara dengan 3 ya. Jadi 3 kali 3 9 ATP. Kemudian 1 FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Kemudian ada 1 ATP. Ya, berarti totalnya ada berapa? 9, 10, 12. 12 ingat piruvatnya jumlahnya berapa? Piruvatnya kan awalnya jumlahnya 2. Jadi 9 dikali 2. Kemudian 2 ATP dikalikan 2, 1 dikalikan 2, total adalah 24 ATP. Jadi keseluruhannya adalah 38 ATP. Jadi ini adalah summary-nya. Oke, saya ulang kembali bahwasanya untuk proses glikolisis itu ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah glikolisis anaerob, itu lokasinya di sitoplasma atau kita kenal juga dengan sitosol. Dia akan menghasilkan 2 ATP dan 2 piruvat. Ya. Ketika 2 ATP ini digunakan langsung untuk aktivitas sehari-hari, istilahnya itu dalam kondisi sehari-hari tapi dalam kondisi mendadak ya. Misalkan saya kasih contoh, kalian sedang jalan-jalan, kemudian ada anjing yang mengejar kalian secara tiba-tiba, maka refleks kalian akan lari kan. Lah, ketika lari itu kalian akan menggunakan energi yang dibuat secara cepat ya, karena tanpa mengambil oksigen yang banyak. Makanya ketika kalian lari kalian tidak mengambil banyak oksigen, tetapi ketika kalian selesai lari kalian kan ngos-ngosan. Lah, ngos-ngosan itu adalah untuk mengganti oksigen yang belum sempat kalian ambil. Lah, prosesnya itu dimana? Prosesnya itu adalah di glikolisis anaerob tanpa menggunakan oksigen. Makanya ini nanti biasanya 2 piruvatnya itu bisa juga menjadi 2 laktat seperti itu. Nah, ini yang menimbulkan efek misalkan setelah kalian lari tersebut kalian akan merasa capek karena memang dari proses glikolisis anaerob di sini dia sifatnya memang cepat untuk dibuat tetapi gampang capek. Sedangkan jika kalian tidak menggunakan energi tersebut itu untuk aktivitas istilahnya yang mendadak seperti tadi atau dalam kondisi nyantai ya, maka nanti 2 piruvat ini dia akan masuk ke dalam mitokondria. Di sini
ada proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif, yang mana terjadi pembentukan dua pirufat itu akan menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang kemudian dia akan masuk ke dalam siklus Krebs, ya. Kemudian dari siklus Krebs ini dia akan masuk ke dalam transport elektron. Di transport elektron di sini ini ada proses yang namanya fosforilasi oksidatif. Nah, ini adalah untuk pembentukan ATP-nya. Jadi jika ditotal, maka dari glikolisis anaerob kita menghasilkan 2 ATP, sedangkan untuk yang di mitokondria di sini, ya, glikolisis itu menghasilkan sekitar 38 itu diperoleh dari 2 ditambah 36. 36 ini adalah di mitokondrianya, kemudian 2-nya ini adalah glikolisis anaerob. Saya ulangi lagi, kenapa kok glikolisis aerob itu jumlahnya 38, Bu? Kenapa tidak 36? Karena ingat, glikolisis aerob itu terjadi karena ada hasil dari glikolisis anaerob. Jadinya anaerob itu juga terhitung, ya, nantinya itu terhitung ke hasil masuk ke dalam glikolisis aerob. Jadi totalnya 38. Jadi kalau misalkan satu glukosa dia akan menghasilkan berapa? Yaitu 38 ATP. Jika saya menanyakan glikolisis anaerob akan menghasilkan berapa ATP, maka akan menghasilkan 2 ATP. Kalau saya tanya glikolisis aerob akan menghasilkan berapa? 38. Karena glikolisis aerob itu, sekali lagi saya beritahu bahwasanya dia tidak akan terjadi jika tanpa melalui glikolisis anaerob. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini adalah sirkulasi glukosa di dalam tubuh. Jadi misalkan glukosa yang kita dapatkan melalui makanan itu nanti dia akan terserap oleh tubuh dan ikut sirkulasi darah. Dia bisa dalam bentuk fruktosa, bisa dalam bentuk galaktosa, bisa dalam bentuk glukosa. Kemudian dia ikut dengan aliran darah, ya. Jika sewaktu-waktu dia dibutuhkan, maka nanti dia akan berdifusi dengan sel yang ada di sekitar pembuluh darah yang membutuhkan glukosa tersebut sehingga untuk menghasilkan ATP. Kemudian nanti dia juga menghasilkan 2 pirufat, ya. Jika tidak digunakan langsung jika digunakan langsung maka dia akan menjadi laktat, dan laktat ini nanti dia juga ikut aliran darah kembali, ikut lagi ke sirkulasi ke sistem sirkulasi yang ke seluruh tubuh tersebut. Tetapi jika glukosa ini berlebihan di dalam tubuh, itu penyimpanannya ada 2, yaitu di otot dan di hati. Jika di hati, maka glukosa tersebut akan, kalau kelebihan nanti kan dalam bentuk glikogen, ya. Nanti kalau sewaktu-waktu juga nanti glikogen itu bisa dipecah kembali menjadi glukosa. Di sini glukosa di sini juga untuk menghidupi sel-sel yang ada di hati. Oleh karena itu juga bisa digunakan untuk pembentukan ATP. Dan selain ATP di sini itu nanti dia akan terjadi pembentukan pirufat, ya, yang kemudian pirufat ini dapat dirubah menjadi lipid, sterol kolesterol, dan zat sisanya berupa karbon dioksida dan H2O. Sedangkan jika di otot di sini glukosa itu juga bisa disimpan di dalam otot membentuk glikogen.
Tapi jika misalkan otot itu memerlukan glukosa untuk pembentukan energi, maka glikogen ini bisa berubah menjadi glukosa. Kemudian glukosa dirubah menjadi energi ATP, kemudian pirufat, setelah itu pirufat kemudian masuk menjadi asetil-CoA, dari asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian transport elektron sehingga menghasilkan ATP kembali. Kemudian Kemudian di sini zat sisanya berupa karbon dioksida dan air. Terus laktat di sini bagaimana? Laktat di sini ini adalah zat sisa kalau semisalkan energi tersebut digunakan secara mendadak seperti yang saya ceritakan ya sebelumnya pada glikolisis anaerob ya. Laktat di sini ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP melalui proses yang namanya gluconeogenesis. Oke, kita masuk pada glikogenesis. Glikogenesis dari kata-kata glikogen dan genesis, yang mana istilahnya pembentukan glikogen. Oke, kondisinya bagaimana sih? Kapan terjadinya proses glikogenesis dan kapan terjadinya glikogenolisis. Jadi ketika glukosa di dalam darah itu meningkat, maka tubuh itu memiliki sistem di mana glukosa ini jangan dibiarkan di dalam darah itu berlebihan, sehingga harus dirubah menjadi cadangan glukosa, yaitu dalam bentuk glikogen. Ini prosesnya adalah glikogenesis. Lokasinya ada di mana? Di hati dan otot. Tetapi jika sewaktu-waktu tubuh membutuhkan glukosa, misalkan dalam kondisi puasa kan kita letih, lemah dan lesu ya, karena kekurangan asupan glukosa. Maka glukosa di dalam hati dan otot itu bisa dipecah menjadi glukosa untuk menghasilkan energi melalui proses yaitu glikogenolisis ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan glukosa darah sehingga glukosa di dalam darah itu stabil ya. Glikogen itu merupakan simpanan karbohidrat yang terdapat pada hewan dan manusia. Glikogen dalam tubuh di sini jika di hati kurang lebih sekitar 6% ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Jika di otot kurang lebih sekitar 1%. Tujuannya adalah sebagai sumber bahan bakar yang dibutuhkan oleh otot. Oleh karena itu kadang kita itu pasti kita mengalami sesuatu hal yang kerjanya itu refleks ya. Itu pada dasarnya itu gerakan itu apa yang didapatkan dari mana energi seperti itu. Ternyata energi itu misalkan kalian dalam kondisi capek, tidak ada tenaga, kemudian ada seseorang yang usil ke kalian, kemudian kalian pasti akan refleks dengan misalkan memukul atau menampar. Lah, energi itu diperoleh dari mana? Ternyata energi itu bisa diambil dari glikogen yang ada di otot. Jadi glikogen dirubah menjadi glukosa, kemudian glukosa menjadi energi yang kemudian energinya itu digunakan untuk menampar atau memukul secara refleks itu tadi ya. Penyimpanan karbohidrat ini pada seseorang dengan berat badan 70 kg ini saya ambil dari buku Harper ya, tahu yang edisi ke-28. Mungkin sekarang edisinya sudah meningkat ya, jadi mungkin sekitar 30, edisi ke-30 sudah sampai segituan. Kemudian di sini ketika glikogen di hati itu ternyata mencapai sekitar 5%-an lah pada seseorang yang berat badannya yaitu 70 kg. Nah, 5% di sini itu menunjukkan kandungan di dalam tubuh itu adalah 20 gram ya. Kemudian bandingkan dengan glikogen yang di otot, dia memang 0,7 sampai 1 atau kita bulatkan dengan 1%. Maka berat jaringannya
Ternyata berat jaringannya total itu kurang lebih sekitar 3,5 kg, kandungan tubuhnya itu sekitar 245 gram. Kemudian glukosa ekstraseluler itu presentasi berat jaringan yaitu 0,1, berat jaringannya 10 liter, ternyata ada 10 gram. Ya, jika kalian lihat di sini, meskipun glikogen di otot itu jumlahnya prosentasenya sekitar 0,7 sampai 1%, ternyata nilainya lebih tinggi, yaitu dengan kandungan tubuh kurang lebih sekitar 245 gram, sedangkan di hati dengan berat badan 1, berat jaringannya yaitu 1,8 kilogram, itu kandungannya yaitu sekitar 20 gram di dalam tubuh. Jadi perbandingannya besar sekali ya. Kemudian ini adalah struktur glikogen. Ingat, glikogen itu disusun dari yang sederhana, kemudian dibentuk menjadi kompleks. Jadi istilahnya itu glukosa saling diikat, akhirnya membentuk glikogen. Itulah kenapa struktur glikogen itu bercabang-cabang seperti ini. Ya, glikogen merupakan polisakarida glukosa bercabang, terdiri dari rantai-rantai unit glukosil yang disatukan oleh ikatan alfa 1,6 yang di setiap 8 sampai 10 residu. Glikogen di sini merupakan suatu polimer dengan berat molekul sangat besar, kurang lebih 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 8, berarti sekitar 10 juta sampai 100 juta ya berat molekulnya. Kemudian enzim yang berperan itu adalah enzim yang berperan ini dalam sintesis dan penguraian dan pengatur glikogen terikat ke permukaan partikel glikogen. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Nah, hormon insulin ini akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis ya. Ini adalah proses biosintesis glikogen ya. Awalnya ini, kemudian ada glukosa yang menempel ya. Kemudian lagi di sini dia nanti semakin panjang dan besar ya. Dan bentuknya itu seperti pohon, itu bercabang-cabang. Ya, di sini ada, makanya di sini dibantu dengan branching enzim. Branching itu kan cabang, jadi enzim istilahnya itu yang membentuk seperti, istilahnya itu membentuk seperti cabang-cabang ya. Kemudian tahapan glikogenesis itu apa? Tahapan glikogenesis itu adalah pertama, glukosa untuk pembentukan glikogenesis otomatis membutuhkan ATP ya, dan bantuan enzim. Glukosa dan ATP dengan bantuan enzim glukokinase maka akan menghasilkan glukosa 6-fosfat ya. Baru setelah itu glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukomutase dia akan menghasilkan 1-fosfat. Kemudian glukosa 1-fosfat dia dengan UTP uridyl transferase akan menghasilkan uridin difosfat atau kita uridin difosfat glukosa atau kita kenal dengan UDPG. Kemudian UDPG berubah menjadi glikogen ya. Jadi poinnya adalah glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat, dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian berubah menjadi UDPG, baru terbentuk glikogen. Oke, jika kita lihat di sini bahwasanya proses ini adalah proses glikogenesis dan proses glikolisis. Ketika proses glikogenesis, yaitu pertama glukosa dia berubah menjadi glukosa 6-fosfat, baru setelah itu dia berubah menjadi glukosa 1-fosfat, jadi dari 6 menjadi 1, baru kemudian menjadi UDPG, kemudian dia menjadi glikogen.
Tapi jika kalian melihat dari proses glikolisis itu apa? Pemecahan glikogen menjadi glukosa itu cukup simpel. Berbeda dengan proses glikogenesis ya. Jadi dari glikogen menjadi 1-fosfat, kemudian menjadi glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Baru setelah itu sesuai dengan kebutuhan yang digunakan ya, apakah jika dia dibentuk glukosa berarti ikut aliran darah, tetapi jika dibutuhkan energi biasanya nanti dia akan langsung digunakan untuk pembentukan energi. Jadi masuk ke glikolisis. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini simple untuk glikolisis. Untuk tahapan itu nanti akan saya ceritakan. Jadi yang membedakan adalah antara glikolisis dan glikogenesis itu adalah kalau di pembentukan glikogen itu melalui UDPG glukosa, tetapi kalau yang glikolisis itu tanpa. Jadi dari glikogen kemudian glukosa 1-fosfat, glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa atau dia masuk ke dalam glikolisis. Oke. Jadi ini ya prosesnya glikogenesis, tadi sudah saya jelaskan. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian menjadi UDPG. Kemudian ini saya skip saja ya. Kemudian masuk ke dalam glikogenolysis. Oke. Jika pada glikogen itu adalah pembentukan cabang, jadi istilahnya itu membuat pohon ya, glikogen itu anggap saja seperti pohon. Tapi kalau glikogenolisis itu malah kita memotongi cabang-cabang tersebut ya. Di sini bisa kalian lihat ini adalah glikogen, kemudian dia terjadi pemutusan ini melalui dibantu dengan enzim fosforilase, kemudian akhirnya mulai terpotong ya, baru kemudian oleh glukan transferase akhirnya dia terputus, kemudian debranching enzim berarti apa? Dia pengurangan cabang di situ sehingga nantinya akan membentuk glukosa seperti itu. Jika kalian lihat juga bisa kalian lihat pada gambar seperti ini. Jadi glikogenolysis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Oke. Ini sudah terwakili dengan gambar yang ini. Oke, saya jelaskan yang ini sama ya, hampir mirip dengan yang ini. Jadi langsung saja jadi satu. Jadi glikogen dia dirubah menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi glukosa 1-fosfat akan dirubah menjadi 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan di dalam tubuh apa. Jika di dalam tubuh itu adalah untuk meningkatkan kadar glukosa darah, maka nanti glukosa 6-fosfat dia akan dirubah menjadi glukosa, maka dia akan ikut aliran darah. Jadi tujuannya adalah untuk menstabilkan kadar glukosa darah sehingga kadar glukosa darah itu tidak rendah ya, atau tidak mengalami hipoglikemia. Tapi jika tujuannya adalah untuk pembentukan energi, maka ini nanti akan disetorkan, ini berarti lokasinya ada di wilayah di otot. Maka glukosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi glikolisis sehingga apa? Sehingga menghasilkan energi seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Contohnya bisa lemak, protein, bahkan laktat itu juga bisa digunakan sebagai penghasil energi. Ini gluconeogenesis itu berkebalikan dengan proses glikolisis. Kalian bisa melihat sendiri ya, dari ini adalah tahapan-tahapannya. Kemudian oke, saya jelaskan di sini. Ini adalah summary-nya. Summary dari keseluruhan apa sih fungsi glikogenesis, glikogenolysis,
gluconeogenesis. Jadi ini posisinya itu untuk apa? Ingat, tubuh dalam kondisi sehat itu adalah ketika dia dalam kondisi setimbang. Jadi posisi setimbang seperti ini, lurus ya. Ketika tubuh itu ternyata mengalami peningkatan glukosa, misalkan kita dalam kondisi, misalkan kita memasuki Ramadan. Ketika di Ramadan itu kan kita puasa itu dianjurkan untuk sahur, maka kita akan melakukan sahur ya di pagi hari. Sesaat setelah kita makan itu pasti terjadi perubahan karbohidrat menjadi glukosa ya, sehingga apa, glukosa itu akan meningkat. Glukosa ini meningkat kita kenal dengan hiperglikemia. Sehingga nantinya apa yang harus dilakukan dalam kondisi hiperglikemia. Jadi hiperglikemia itu sebenarnya cukup berbahaya ya jika dibiarkan berlarut-larut, karena dia akan menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Tapi pada dasarnya pada tubuh orang normal, kondisi hiperglikemia itu dapat diatasi dengan pembentukan glikogen melalui proses yaitu glikogenesis. Jadi glukosa yang berlebihan di dalam darah, kemudian dia dibentuk menjadi glikogen. Tujuannya apa? Tujuannya dia adalah kadar glukosa darah itu menurun, sehingga kadar glukosanya itu kembali normal. Tetapi misalkan ternyata pada siang hari kalian merasakan keletihan, lemah, lesu selama kalian melakukan puasa, maka ada kemungkinan itu mengalami hipoglikemi. Karena apa? Kadar glukosa darah turun. Ingat, asupan nutrisi istilahnya itu di otak, asupan glukosa ke otak itu hanya melewati sirkulasi darah. Jika dia mengalami hipoglikemia, terkadang memang akan berefek juga dengan pikir ya, maksudnya proses berpikir juga ya. Makanya selain yang letih, lemah, lesu itu juga terkadang kelihatan ada rasa pusing, kemudian kalau diajak ngomong kadang nggak nyambung lah, itu wajar ya karena mengalami hipoglikemia. Itu hanya sebatas contoh saja ya. Kemudian maka dalam mengatasi itu, tubuh itu sebenarnya memiliki cadangan proses, yaitu yang pertama adalah glikogenolisis. Glikogenolisis berarti itu pemecahan dari glikogen menjadi glukosa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar glukosa darah sehingga dia setimbang. Kalau semisalkan ternyata pemecahan glikogen menjadi glukosa itu masih rendah, maka tubuh itu masih punya cadangan yang lain, yaitu sumbernya selain dari karbohidrat, yaitu bisa dari lemak, bisa dari protein, atau bahkan juga kadang itu dari laktat. Itu namanya gluconeogenesis. Jadi tujuannya adalah untuk merubah tadi, bisa protein atau bisa lemak atau bisa laktat ya, nanti dirubah menjadi glukosa. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kembali sehingga tubuh bisa berjalan dengan normal ya. Makanya di sini dikasih keterangan bahwa kadar glukosa dalam darah meningkat atau hiperglikemia, maka glukosa akan diubah dan kemudian disimpan menjadi glikogen ataupun lemak. Proses glikogenesis akan menurunkan kadar glukosa yang tinggi tersebut, dan proses ini distimulasi oleh insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Oke. Oh iya, tadi saya lupa bahwasanya jadi glukosa yang meningkat, glukosa yang terlalu tinggi itu bisa dirubah menjadi glikogen, tapi juga ternyata bisa dirubah menjadi bisa juga dirubah menjadi lemak ya. Jadi makanya kalau misalkan kalian porsinya biasanya itu normalnya 1 piring, kemudian kalian makan 2 piring, otomatis 1 piring sisanya itu akan berubah menjadi glikogen dan lemak seperti itu ya.
Oke, jadi glukosa darah dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh ya. Jika berlebihan, dia disimpan dalam hati dan otot. Jika dalam jaringan lemak, dia dalam bentuk triasil gliserol ya. Jadi jaringan lemak itu susunannya adalah triasil gliserol. Sumber glukosa darah kalian dapatkan dari apa saja, yaitu bisa dari apa yang kalian makan. Kemudian yang kedua adalah dari glikogenolisis yang ada di hati. Mengapa di hepar? Karena glikogen yang ada di hati tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kadar glukosa darah. Kemudian yang ketiga, gluconeogenesis yang sumbernya selain karbohidrat. Oke, ini adalah perbedaan antara seseorang yang mengalami hipoglikemia sama hiperglikemia. Jika hipoglikemia, saya contohkan hampir mirip ketika kalian puasa ya. Jadi apa yang kalian rasakan ketika puasa kurang lebih itu adalah ciri-ciri hipoglikemia. Sedangkan kalau hiperglikemia di sini ini biasanya dialami pada orang yang terkena DM. Apa ciri-cirinya DM itu? Ada polidipsi, polifagi, poliuri. Berarti apa? Banyak minum, banyak makan, dan banyak pipis atau banyak kencing ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya dan salah kata ya, saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.